Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam hari yang baru untuk satu lagi janji Alkitab. Hari ini kita akan melihat dari Efesus pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. 以弗所书第3章16到第19节 Ephesians chapter 3 verse 16 to verse 19. Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini adalah doa Paulus kepada orang-orang Efesus waktu itu. Saya percaya doa ini masih sangat bermakna kepada kita hari ini. Ya, ia itu adalah dua perkara yang dia berdoakan. Satu adalah supaya orang-orang Kristian yang berada di sana, yang di Efesus, dapat memahami betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjangnya iman yang mereka boleh memahami di dalam Kristus ataupun di dalam kasih Kristus. Itu yang penting. Dia mau mereka mengetahui segala kebenaran ini, iaitu mereka boleh tahu betapa banyaknya kasihnya di dalam Kristus. Dan kedua, dia berdoa supaya mereka dapat bertumbuh dalam kematangan kerohanian mereka, iaitu mereka dapat mencapai satu kepenuhan di dalam Allah. Itu saya percaya dalam dua perkara ini, mengetahui kasih dan mengetahui dan juga dapat bertumbuh secara matang dalam kerohanian, kehidupan kerohanian mereka. Mereka ini akan dapat dibuat secara sempurna, di mana mereka dapat mencapai kematangan, kesempurnaan itu di dalam Kristus. Ya, seorang anak muda pernah ditanya, anak-anak muda ditanya dalam satu kelas ataupun seminar di dalam gereja, apakah tujuan hidup kamu? Salah satu anak muda itu dia berdiri dan menjawab, tujuan saya adalah mengetahui dan mengalami Allah dengan sepenuhnya. Saya percaya ini sangat penting bagi buat kita sekarang ini. Kadang-kadang kita sebab tidak dapat mengetahui sepenuhnya siapakah Allah, ia kadang-kadang membuat iman kita itu menjadi lemah, ataupun kita orang bilang kita percaya itu setengah saja, kita tidak dapat mengetahui seluruhnya. Itulah sangat penting, kita harus sentiasa datang kepada Tuhan tiap-tiap hari, dari Alkitabnya, dari doa, dari penyembahan keseluruhan. Kita akan mengetahui dia lebih dalam, lebih banyak, supaya iman ini dapat bertumbuh, kerohanian ini dapat mencapai satu kematangan. Makin kita mengenal Allah, makin banyaklah kita akan lebih kuat, lebih teguh di dalam Tuhan. So kenapa orang kadang-kadang sesat ataupun iman mereka lemah, ataupun mereka tinggalkan kepercayaan mereka sebab mereka tidak mengenal Allah dengan sepenuhnya. Kalau kita tahu Allah ini yang kita percaya dengan sepenuhnya, bayangkan, dari segala janji, dari segala kekuasaan, dari segala keperkasaan, kan Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, dia maha tahu. Semua ini kalau kita lebih tahu dari Allah, siapakah Allah, pastinya hidup ini akan mencapai satu kematangan yang akan membuat kita lebih teguh dan mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan? Waktu saya berada di Efesus, saya boleh bayangkan waktu Paulus
ini kepada orang Efesus, yang orang-orang percaya di Efesus, sebab di sana terlalu banyak sudah dewa-dewa, dewi-dewi. Salah satunya Artemis, di mana satu kali waktu Paulus, sebab dia mengkongsikan tentang Tuhan Yesus, sampainya orang-orang di sana membangkitkan satu rusuhan. Mereka berkumpul di kawasan yang orang bilang itu tempatnya macam perhimpunan, macam balai begitu. Orang bilang teater tu, yang dapat duduk 25,000 orang. Mereka di sana, kita berteriak di sana, Artemis itu Lord, Artemis itu Tuhan, Artemis itu macam lebih kuat lah. Selama 2 jam, bayangkan, selain daripada Artemis, banyak lagi orang-orang di sana. Kayaknya seperti orang di Korintus lah, terlalu banyak dewa-dewa, dewi-dewi, berhala, apa sajalah. Mereka pergi menyembah. Bayangkan, kalau kepercayaan Kristian adalah salah satunya, bolehkah kita masih berdiri teguh? Terutamanya dalam keadaan yang terdesak. Banyak orang tinggalkan iman mereka sebab mereka ini lebih kuat, ini macam lebih baik. Mereka tak pergi percaya kepada dewa-dewi ini yang lain. Tapi Paulus katakan jangan, jangan, kamu harus berdiri teguh apapun yang terjadi. Dan terutamanya adalah, yang pentingnya adalah kamu terus berdiri teguh dan percaya kepada Tuhan. Amin. Tahun ini masih panjang lagi. Apakah kepercayaan dalam hidup anda? Apakah tujuan anda? Kita harus meluangkan waktu yang lebih banyak lagi untuk mengenal Allah. Makin dalam kita mengenal Dia, makin kuat kehidupan ataupun iman kita secara kerohanian. Amin. Jadi saya tolong kita semua, jadikan ini doa yang seperti Paulus telah berdoa untuk anda. Kita pun harus berdoa adalah satu sama lain, supaya kita sama-sama di dalam tubuh Kristus ini kita berdiri teguh dan kuat dalam iman kita. Amin. Dengan itulah, jadi janji ini kita akan terus mengalami satu keistimewaan untuk mengadakan persekutuan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati hari yang baru. Saya tahu di mana banyak berita-berita yang belum lagi dipastikan. Jadi berhati-hatilah dan bersiap sedia. Tunggu saja daripada apa berita yang secara resmi dari kerajaan, apa saja yang akan berlaku. Orang bilang akan ada MCO kah, apa sajalah. Yang penting ada berita rasmi, bukannya dari berita-berita yang dimana kita terima dari kawan dan sebagainya. Jadi kita harus terus mengekalkan tanggungjawab ini. Waktunya kita ada berita rasmi. Kalau ada apa-apa perubahan, pastinya dari gereja kita juga akan memberitahu semua. Jadi pada waktu yang sama kita harus berjaga-jaga. Kalau tidak ada keperluan, jangan pergi ke mana-mana, sebab ini case-nya makin menjadi, orang bilang, wabak sudah, Jadi berhati-hati, hanya ada keperluan barulah kita pergi. Adanya kita mau buat sesuatu di luar, kurangkan persekutuan sosial, maksudnya social gathering kalau tidak perlu, jadi itu pun kalau kita perlu berjumpa, jagalah SOP dengan baik-baik, kita jaga diri, kita jaga sesama. Amin. Tuhan memberkati.